Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Rahmanto, mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu PPh Pasal 21 dan cara perhitungannya. PPh Pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan usaha lain yang dilakukan. Wajib pajak yang dimaksud antara lain pegawai, penerima uang pesangon, pensiunan, penerima tunjangan hari tua, penerimaan jaminan hari tua, dan ahli waris. Berikut adalah komponen yang termasuk ke dalam perhitungan PPh Pasal 21. Yang pertama adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto yaitu berupa gaji pokok dan beberapa tunjangan. Yang kedua, penghasilan tidak rutin, seperti bonus, THR, upah lembur, iuran BPJS atau premi asuransi sejenis yang dibayar oleh perusahaan. Jaminan-jaminan, seperti jaminan kerja, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dan juga beberapa tunjangan lainnya. Selain itu, ada juga pengurangan penghasilan bruto seperti biaya jabatan. Biaya jabatan yang diasumsikan pegawai pajak sebagai pengeluaran atau biaya selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Biaya jabatan sendiri memiliki tarif sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Pengurangan ini bisa didapatkan mulai dari staf hingga direktur sekalipun. Iuran pensiun. Besarnya biaya pensiun adalah 5% dari penghasilan bruto atau 200.000 per bulan dan setinggi-tingginya 2.400.000 per tahun. Iuran jaminan hari tua. Setelah tadi unsur pengurangan, kemudian hal yang harus diperhatikan yaitu PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun. Berikut ini tarif penghasilan yang tidak kena pajak. PTKP bagi WP orang pribadi yang belum kawin adalah 54 juta rupiah. Dan jika memiliki tanggungan 1 status tidak kawin ditambah 4.500.000, kemudian tanggungannya ada 2 berarti ditambah 4.500.000 lagi, dan seterusnya. PTKP bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000 meskipun belum mendapat tanggungan karena status kawinnya. Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami menjadi 112.500.000. Ini didapatkan dari penjumlahan suami K0 ditambah istri 54 juta. Tambahan PTKP untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah sebesar 4.500.000. Ketentuan jumlah tanggungan adalah maksimal 3 orang setiap WP-nya. Artinya setiap wajib pajak yang penghasilannya di bawah angka perhitungan di atas tidak memiliki kewajiban untuk lapor. Setelah mengetahui unsur-unsur yang harus diperhatikan, kita sudah bisa masuk ke perhitungan pajaknya. Berikut adalah rumus dan cara perhitungan. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan, lalu penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurangan yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumus cara perhitungan PPh 21 sebagai berikut. Penghasilan bruto dikurangi pengurang penghasilan seperti yang sudah disebutkan di awal, yaitu biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, lalu dikali tarif pajak.
dan seterusnya. Tarif pajak 17. Jadi di sini ada tarif sesuai Undang-Undang PPH. Di sini penghasilan 0 sampai 50 juta per tahun dikenakan tarif 5%. Kemudian penghasilan 50 sampai 250 juta per tahun dikenakan tarif 15%. Selanjutnya, penghasilan 250 sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif 25%. Dan seterusnya, penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif 30%. Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, maka kena tarif pajak 20% lebih tinggi dari tarif normal. Berikut adalah contoh kasus. Jadi di sini Soleh adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Barokah Jaya pada bulan Januari 2020 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji pokok Soleh adalah sebesar 10 juta per bulan. Dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2020 dari perusahaan sebagai berikut. 1. Tunjangan lembur sebesar 1 juta rupiah per bulan. Tunjangan komunikasi sebesar 200.000 rupiah per bulan. Dan juga tunjangan transportasi sebesar 300.000 rupiah per bulan. Oke, itu kasusnya. Jadi kita langsung saja ke pengerjaannya. Di sini tertulis gaji per bulan, tunjangan per bulan, dan juga PTKP berapa. Gaji per bulan Soleh mendapat 10 juta rupiah. Tunjangan per bulan 1.500.000 rupiah. Dan PTKP adalah K2. Jadi jika disetahunkan, gaji setahun Soleh mencapai 120 juta rupiah. Dan tunjangan mencapai 18 juta rupiah. Jadi total penghasilannya adalah 138 juta. Lalu masuk ke biaya jabatan. Seperti yang diketahui, biaya jabatan adalah total penghasilan dikali 5%. Tetapi karena total penghasilan jika dikali 5%, hasilnya 6.900.000, sedangkan batas maksimum biaya jabatan adalah 6 juta. Jadi seharusnya yang harus dimasukkan adalah 6 juta. Tidak boleh lebih dari 6 juta. Untuk mendapatkan penghasilan bersih, total penghasilan dikurangi jabatan, maka akan mendapatkan total 132 juta rupiah. Lalu ada pengurang lagi yaitu PTKP. Karena statusnya sudah kawin dan mempunyai anak 2, maka hasil PTKP adalah sebagai berikut. 67.500.000 rupiah. Setelah dikurangi PTKP, penghasilan kena pajak yang diterima Soleh adalah 64.500.000 rupiah. Setelah itu masuk ke lapisan tarif. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya lapisan pertama adalah 5%. 5% adalah 0 sampai 50 juta. Jadi kita kurangkan penghasilan kena pajak, masukkan angka 50 juta di lapisan pertama, lalu kalikan 5%, jumlahnya akan jadi 2.500.000. Untuk lapisan kedua, jumlah penghasilan kena pajak dikurangi jumlah yang sudah dimasukkan di lapisan pertama, lalu masukkan jumlah tersebut ke lapisan kedua, lalu kalikan dengan tarif. Setelah itu dapat diketahui PPH 21 per tahun adalah total dari lapisan pertama dan yang kedua, yaitu senilai 4.675.000. Untuk mengetahui PPH pasal 21 per bulan,
tinggal membagi PPh 21 per tahun dibagi 12 bulan. Didapatkan nilai sebagai berikut. Jadi perusahaan harus memotong PPh 21 per bulan atas nama Soleh sebesar 389.583 dan Pak Soleh berhak mendapatkan bukti potong atas PPh 21 tersebut. Jika belum mendapatkan bukti potong tersebut, sebaiknya minta ke perusahaan. Dan berikut cara melaporkan PPh 21. Oke. Ada dua cara pelaporan PPh 21. Dan untuk tanggal terakhir setor dan lapor, untuk PPh pasal 21 paling lambat disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Dan paling lambat dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tanggal batas setor atau lapor jatuh bertepatan dengan hari libur dan hari libur nasional, maka paling lambat setor dan lapor adalah di hari kerja berikutnya. Sekian sedikit pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.